Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Sukriamsi dengan NIM 22130035 dari program studi Teknik Elektroindustri. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya dengan judul Rancang Bangun Penyiraman Tanaman Otomatis Bertenaga Sel Surya dan Berbasis Internet of Things. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Letak geografis Indonesia secara astronomi pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bintang timur sampai 141 derajat bintang timur. Indonesia merupakan negara agraris dengan penduduk sebagian besar bermata pencarian sebagai petani. Salah satu budidaya pertanian di Indonesia adalah tanaman cabai. Cabai merupakan komoditas hortikultura yang memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi atau penting di Indonesia. Selain itu, cabai juga termasuk komoditas pangan utama nasional. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai dipengaruhi beberapa faktor, antara lain ketinggian, iklim, air, tanah, dan kelembapan. Cabai merah merupakan tanaman yang tidak tahan kering, tetapi juga tidak tahan terhadap genangan air. Jadi, air tanah dapat dikatakan dalam kondisi atau keadaan kapasitas lapang, lembab tapi tidak terlalu kering. Ideal kelembapan tanah pada tanaman cabai berkisaran antara 60% hingga 80% kapasitas lapang. Air merupakan kebutuhan primer bagi setiap tanaman. Tanaman yang kekurangan dan kebanyakan air, pertumbuhan dan perkembangannya akan terhambat. Salah satu upaya agar tanaman dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik yaitu dilakukan penyiraman tanaman secukupnya dan secara rutin. Penyiraman tanaman yang baik yaitu penyiraman tanaman yang dilakukan di pagi dan sore hari. Penyiraman tanaman secara otomatis lebih efisien dibandingkan dengan penyiraman tanaman secara manual. Teknologi penyiraman otomatis dapat membantu kegiatan petani dalam penyiraman tanaman karena penyiraman tanaman mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman, produktivitas lahan, serta pendapatan petani. Namun para petani masih banyak menggunakan penyiraman tanaman secara manual. Sehingga dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai penyiraman tanaman otomatis. Penelitian ini menggunakan sel surya, di mana sel surya merupakan teknologi ramah lingkungan yang dapat dijadikan sumber energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sel surya digunakan sebagai sumber energi listrik dalam pengembangan alat penyiraman tanaman otomatis. Keuntungan dari tenaga surya antara lain tidak adanya emisi, energi didapatkan secara gratis, perawatan yang mudah. Namun pada sel surya mempunyai kelemahan, yaitu ketergantungan pada besar kecilnya intensitas cahaya matahari. Penelitian ini juga menggunakan konsep IoT atau Internet of Things untuk memonitoring dan kontrol jarak jauh. IoT telah terbukti dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pada tingkat operasional setiap halnya pada sistem monitoring intelijen. Untuk monitoring temperatur pada refrigerator truk, sistem pendeteksi api otomatis di Cina dapat menjadi lebih meningkat ke level yang tinggi. Kemudian rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana sistem penyiraman tanaman otomatis bertenaga sel surya dan berbasis IoT. Kemudian bagaimana cara kerja alat penyiraman tanaman otomatis bertenaga sel surya dan berbasis IoT. Kemudian bagaimana kinerja alat penyiraman tanaman otomatis bertenaga sel surya dan berbasis Internet of Things. Batasan masalah. Pembatasan masalah dibuat agar pembahasan materi terarah dan berfokus pada penelitian yang akan dilaksanakan. Yang pertama, prosesor yang digunakan adalah microcontroller Arduino Uno R3 dan Node MCU ESP8266. Kemudian monitoring dan kontrol komunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan WiFi. Kemudian menggunakan pompa DC. Kemudian lama penyiraman tanaman berdasarkan tingkat kelembaban tanah. Manfaat penelitian.
dapat memenuhi kadar air tanah. Efisiensi dan efektivitas dalam penyiraman tanaman bagi para petani. Memudahkan kegiatan penyiraman tanaman dan memonitoring kelembaban tanah. Kemudian dapat dijadikan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya. Bab 2. Kajian pustaka. Tanaman cabai. Cabai merupakan jenis tanaman komoditas hortikultura yang memiliki buah dengan rasa pedas. Selain digunakan sebagai penyedap makanan, cabai juga memiliki kandungan gizi yang sangat dibutuhkan pada tubuh manusia. Kandungan tersebut antara lain kalsium, karbohidrat, lemak, protein, fosfor, vitamin C, dan mengandung senyawa alkoid. Ideal kelembaban tanah tanaman cabai sebesar 60-80%. Kelembaban tanah dipengaruhi oleh kandungan air yang ada di tanaman. Oleh sebab itu, keseimbangan dan ketersediaan air harus tetap terjaga, sehingga tanaman dapat bertumbuh subur. Kemudian sel surya. Sel surya merupakan sebuah alat yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik dengan prinsip efek fotovoltaik. Efek fotovoltaik merupakan fenomena fisika yang dapat menghasilkan arus listrik ketika energi cahaya mengenai permukaan sel surya. Fotovoltaik pertama kali dikenalkan pada tahun 1839 oleh Becquerel. Generasi pertama teknologi sel surya yaitu monokristalin. Teknologi ini dikembangkan oleh para peneliti dengan bahan silikon kristal tunggal. Monokristal mampu menghasilkan sel surya dengan efisiensi yang sangat tinggi, sekitar 15%. Masalah yang dihadapi dalam pengembangan silikon kristal tunggal ini yaitu harga yang sangat mahal, sehingga membuat solar cell panel yang dihasilkan menjadi tidak efisien sebagai sumber energi alternatif. Kemudian generasi kedua sel surya dibuat dengan lapisan tipis atau bisa disebut dengan thin film. Pembuatan silikon jenis lapisan ini dengan metode plasma enhanced chemical vapor deposition dari gas silene dan hidrogen. Metode ini menghasilkan silikon non-kristal atau tidak memiliki orientasi kristal. Teknologi ketiga yaitu sel surya yang berbahan polimer atau disebut dengan sel surya organik dan sel surya fotoelektrokimia. Sel surya ini dibuat dari bahan polipenilen, vinilen, dan fullerene. Pada solar ini, foton yang datang tidak harus menghasilkan pasangan muatan, melainkan membangkit excitation. Excitation ini berfungsi pada dua permukaan bahan konduktor yang direkatkan dengan organik. Kemudian ada solar charge controller. Solar charge controller merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk mengatur tegangan dan arus yang masuk ke baterai atau beban. Output tegangan dan arus pada surya yang dihasilkan tidak konstan. Hal ini dikarenakan besar kecilnya intensitas cahaya matahari diterima oleh panel surya, sedangkan tegangan dan arus yang menuju baterai atau beban mempunyai batasan tertentu. Oleh sebab itu diperlukan solar charge controller sebagai pengatur arus dan tegangan dari output sel surya menuju baterai atau beban. Kemudian baterai. Baterai merupakan wadah untuk menyimpan energi listrik yang dihasilkan panel surya. Listrik baterai berupa DC atau listrik searah. Dalam baterai terjadi proses elektrokimia reversibel dengan efisiensi yang tinggi. Reaksi elektrokimia reversibel merupakan proses pengubahan kimia menjadi tenaga listrik dan sebaliknya. Tenaga listrik menjadi tenaga kimia. Kemudian ada microcontroller. Microcontroller berdasarkan prinsip kerjanya yaitu sebuah komputer dengan bentuk atau berukuran kecil yang berfungsi untuk mengambil keputusan, melakukan pencacahan, dan dapat berkomunikasi dengan sensor.
Mikrokontroler akan bekerja sesuai dengan program yang ditanamkan atau diinginkan. Mikrokontroler memiliki dua jalur, yaitu jalur masukan dan jalur keluaran. Kedua jalur-jalur tersebut digunakan untuk aplikasi pengontrolan, pembacaan data serta penyajian informasi. Jalur masukan atau port masukan digunakan untuk memasukkan atau menginputkan data atau informasi. Port keluaran atau jalur keluaran digunakan untuk mengeluarkan data atau informasi dari mikrokontroler. Kemudian ada Arduino Uno. Arduino Uno merupakan jenis mikrokontroler yang dikembangkan oleh Arduino CC. Arduino memiliki port USB yang dapat dikoneksikan pada komputer dan program menggunakan software IDE atau dengan Scratch for Arduino atau Common Coding. Arduino juga dapat dihubungkan dengan berbagai sensor pengukuran besaran fisika sehingga dapat memudahkan kegiatan eksperimen. Kemudian ada Node MCU ESP8266. Merupakan mikrokontroler yang memiliki modul Wi-Fi yang dapat terhubung atau tersambung dengan internet. Node MCU memiliki 16 pin digital, 1 pin analog, 2 pin UART. Selain itu juga Node MCU ESP8266 juga memiliki pin SPI dan pin I2C. Tegangan operasi Node MCU lebih rendah dibandingkan Arduino. Tegangan operasi Node MCU sebesar 3,3 volt, sedangkan tegangan inputnya sebesar 7 sampai 12 volt. Kemudian ada sensor soil moisture. Sensor soil merupakan sensor yang mampu mengukur kadar air tanah. Pada sensor soil moisture terdapat IC LM393 yang berfungsi sebagai pembanding offset rendah 5 mV yang sangat stabil dan presisi. Sensitivitas pendeteksi dapat diatur dengan potensiometer yang dipasang pada modul. Cara kerja sensor moisture yaitu mengukur kadar air tanah. Sensor ini menggunakan dua konduktor melewati arus melalui tanah. Kemudian nilai resistasi akan terbaca sebagai tingkat kelembaban. Sensor soil moisture membutuhkan daya sebesar 5 volt. Berikut adalah contohnya. Kemudian ada relay. Relay merupakan saklar elektronik yang dikendalikan oleh arus listrik. Ketika solenoid dari relay tersebut teraliri arus, maka kontak saklar akan normally close. Relay terdiri dari 3 bagian utama, yaitu common, kontak, dan coil. Common merupakan bagian yang terhubung NC, normally close, dan keadaan normalnya. Coil merupakan komponen utama relay yang difungsikan untuk menciptakan medan magnet. Kemudian kontak relay terbagi menjadi 2 bagian, yaitu normally open dan normally close. Kemudian ada MOSFET. MOSFET merupakan transistor jenis MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor, N-channel. MOSFET memiliki spesifikasi tegangan drain source VDS maksimal sebesar 5 volt. Arus drain source maksimal sebesar 49 ampere dan tegangan threshold 2 sampai 4 volt. Dengan spesifikasi tersebut dinilai cukup aman bila digunakan sebagai saklar pada penelitian ini. Kemudian ada driver MOSFET. Driver MOSFET merupakan sebuah rangkaian yang digunakan untuk mengendalikan kecepatan motor dengan input PWM pada gate. Tegangan yang mengalir pada gate menentukan besar kecilnya tegangan pada source dan drain.
Kemudian ada pompa. Pompa merupakan sebuah peralatan yang berfungsi untuk mengalirkan fluida dari permukaan yang lebih rendah ke permukaan yang lebih tinggi. Energi mekanik sebuah pompa yang mampu mengangkat fluida pada ketinggian tertentu adalah heat pompa. Ditunjukkan sebesar perbedaan antara energi fluida hisap dengan fluida tekanan. Energi fluida yaitu jumlah dari energi kinetik, tekanan, dan energi karena elevasi. Prinsip kerja pompa yaitu penekanan dan penghisapan terhadap fluida pada sisi hisap pompa. Elemen pompa akan menurunkan tekanan dalam ruang pompa sehingga akan terjadi tekanan antara permukaan fluida yang dihisap dengan ruangan pompa. Pompa air DC terbagi menjadi 3 kategori utama. Kemudian ada solenoid valve. Solenoid valve merupakan buka tutup katup yang dapat dikendalikan arus listrik, baik AC maupun DC. Solenoid akan bekerja ketika kumparan mendapatkan tegangan arus listrik yang sesuai dengan tegangan kerja 12-24 volt VDC dengan 100-200 volt VAC. Kemudian ada sprinkler. Sprinkler merupakan teknologi pemberian air pada lahan dengan mengandalkan tekanan melalui nose. Penggunaan irigasi sprinkler membutuhkan tekanan yang cukup tinggi untuk menyalurkan air pada sprinkler. Pengaplikasian irigasi sprinkler dapat meningkat efisiensi menggunakan air dibandingkan dengan irigasi konvensional. Sprinkler merupakan teknologi yang hemat air. Menurut Prabowo dan Agung 2004 mengatakan bahwa irigasi sprinkler sangat berpotensi diterapkan pada usaha tani lahan kering yang ketersediaan air terbatas. Irigasi menggunakan sprinkler mampu menghemat hingga 50% air. Kemudian ada LCD, Liquid Crystal Display. LCD adalah komponen elektronika yang memiliki fungsi untuk menampilkan data, karakter, huruf, dan lain sebagainya. Kebutuhan daya dan tegangan pada LCD sangat kecil, sehingga sering diaplikasikan pada logi digital, kalkulator, dan lain sebagainya. Silikon gallium dan bentuk cair dimanfaatkan oleh LCD sebagai pemendar cahaya. Keunggulan penggunaan LCD yaitu konsumsi daya dan arus yang relatif kecil, ukuran LCD sedang, tidak terlalu kecil dan besar. Tampilan LCD dapat dibaca dengan mudah dan jelas. Kemudian ada IoT, Internet of Things. Internet of Things merupakan pemantauan dan pengendalian yang terhubung dengan internet. Internet of Things juga didefinisikan sebagai kemampuan berbagai device yang saling terhubung dan bertukar melalui internet. Keuntungan menggunakan IoT yaitu pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah, cepat, dan efisien. Cara kerja IoT yaitu dengan memanfaatkan argumentasi pemrograman, di mana tiap-tiap perintah mampu berinteraksi antara manusia dengan mesin, atau juga antara mesin dengan mesin. IoT dapat diterapkan pada kegiatan irigasi tanaman yang berkaitan dengan pemantauan kelembaban serta aspek penunjang lainnya. IoT dapat dimanfaatkan sebagai kontrol dan pemantauan tanaman jarak jauh, sehingga dapat memudahkan pemilik tanaman dalam perawatannya. Kemudian ada fuzi logi. Logika fuzi merupakan metodologi. Kemudian ada fuzi logik. Logika fuzi merupakan metodologi pengambilan keputusan dengan aturan-aturan yang bertujuan untuk memecahkan masalah ketidakpastian yang dikenalkan pada tahun 1965 oleh Lutfi Zadeh. Fuzi logik, metodologi yang sangat populer dalam pengembangan pemrograman perangkat lunak. Fuzi logik atau logika fuzi dapat memecahkan masalah yang kompleks. Perancangan sistem kontrol fuzi terhadap 3 proses yaitu fuzifikasi, evaluasi rule, dan defuzifikasi. Kemudian ada Blink. Blink adalah sebuah platform baru yang dapat membangun interface dengan cepat dalam mengendalikan dan memantau hardware dari
iOS dan OS Android. Blink merupakan aplikasi yang diperuntukkan untuk iOS dan OS Android sebagai pemantauan objek dan pengontrolan Arduino, Raspberry Pi, Node MCU, dan sejenis lainnya melalui internet. Aplikasi ini mampu mengendalikan perangkat hardware, mengambil data sensor dan menyimpan data, visualisasi, dan lain sebagainya. Blink bukan hanya sebagai cloud IoT, Blink juga menjadi solusi end-to-end yang hemat waktu dan sumber daya ketika membangun aplikasi yang berarti bagi produk dan jasa terkoneksi. Kemudian ada Arduino IDE. Arduino IDE merupakan software Arduino yang digunakan untuk berfungsi untuk menyisipkan program-program perintah pada mikrokontroler. Program-program tersebut menggunakan bahasa pemrograman C yang berfungsi untuk memberikan instruksi sesuai kode program yang diinginkan. Tanpa kode program, maka mikrokontroler tidak akan bekerja. Program yang ditulis pada software Arduino IDE disebut sketch. Sketch disimpan dalam bentuk file yang eksistensi Ino. Software Arduino IDE juga terdapat semacam fitur message box berwarna hitam yang berfungsi untuk menampilkan pesan error, compile, dan upload program. Bab 3. Metodologi penelitian. Tempat penelitian. Penelitian dilaksanakan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Jauhar yang berlokasi di Jalan Nias 305, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember pada Jawa Timur 68124. Di sini ada desain tampak depan, desain tampak samping, dan desain tampak belakangnya dari atas. Waktu penelitian. Di sini terdapat waktu penelitiannya dari bulan Maret sampai bulan Juni. Tahapan penelitian. Yang pertama yaitu studi literatur. Tahap studi literatur ini merupakan pencarian data dan bahan tentang perencanaan penyiraman tanaman otomatis bertenaga sel surya dan berbasis IoT. Dalam tahap ini dilakukan diskusi dan membaca literatur. Yang kedua, perencanaan alat. Tahap proses perencanaan alat yaitu tahap di mana memilih atau menentukan komponen sesuai dengan kebutuhan alat yang dibuat. Pada tahap ini, pemilihan komponen diupayakan dengan harga yang ekonomis. Yang ketiga, pengujian alat. Pengujian alat dilakukan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Jauhar. Pengujian alat ini bertujuan untuk mengetahui kinerja dari rancangan bangun penyiraman tanaman otomatis bertenaga sel surya dan berbasis IoT. Pengujian alat bertujuan untuk dapat diketahui cara kerja alat secara keseluruhan sehingga dapat dibandingkan dengan hasil perencanaan sebelumnya. Yang keempat, pengambilan data. Pada tahap selanjutnya yaitu tahap pengambilan data. Tahap pengambilan data merupakan tahap di mana data yang dihasilkan oleh alat penyiraman tanaman otomatis bertenaga sel surya dan berbasis IoT dicatat sebagai bahan untuk dianalisa. Yang kelima, analisa data. Tahap pengambilan data telah selesai, kemudian memasukkan tahap analisis data. Tahap analisis data yaitu tahap di mana data-data yang dicatat diolah dan dianalisis sehingga akan menghasilkan beberapa kesimpulan. Kemudian kesimpulan. Dari tahap analisa data dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai proyek tersebut. Dan di sini ada diagram alur penelitian. Dimulai, lanjut pembuatan alat, sampai seterusnya, selesai. Kemudian perencanaan alat. Pertama, alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu laptop, smartphone iOS, Android, alat tulis, tang potong, Arduino Uno, Node MCU, sensor soil moisture, MOSFET,
pompa air DC, sel surya, baterai 12 volt, selang 1/2 inci, lux meter. Kemudian ada blok diagram sistem. Perencanaan alat. Di sini ada keterangan diagram blok yang tadi. Yang pertama ada soil moisture, merupakan sebuah input yang berfungsi mendeteksi kelembapan tanah. Penelitian ini menggunakan 3 sensor soil moisture. Kemudian ada Arduino Uno, difungsikan sebagai otak dari alat ini yang mampu mengendalikan output yang diinginkan. Kemudian ada driver MOSFET. Pada penelitian ini digunakan untuk mengatur besar kecilnya tegangan dan arus yang akan mengalir ke pompa. Kemudian ada pompa. Kemudian ada relay. Kemudian ada solenoid valve DC, digunakan sebagai buka tutup katup yang dikendalikan oleh arus listrik DC. Solenoid valve pada penelitian ini menggunakan 3 solenoid. Kemudian ada node MCU, digunakan sebagai komunikasi antara microcontroller dengan aplikasi Blink. Kemudian panel surya sebagai sumber listrik DC. Kemudian ada baterai sebagai tempat penyimpanan arus DC. Kesimpulan dari proyek yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan sumber listrik panel sel surya 50 WP dengan baterai 12 volt 18 Ah. Penyiraman tanaman berdasarkan nilai kelembaban semakin mendekati nilai set point, maka kecepatan pompa akan semakin melambat. Nilai sensor kelembaban tanah, kondisi valve, termonitoring dan terkontrol oleh aplikasi Blink. Kemudian cara kerja alat penyiraman tanaman berdasarkan nilai kelembaban tanah. Semakin nilai kelembaban tanah mendekati nilai set point, maka pompa akan semakin melambat. Ketiga solenoid valve juga bekerja berdasarkan nilai ketiga sensor kelembaban tanah. Ketiga valve bekerja membuka katup secara bergantian yang diawali dari kondisi solenoid valve. Kemudian kinerja yang dihasilkan pada alat penelitian ini bekerja dengan baik, dibuktikan dengan penggunaan baterai 12 volt 18 Ah dengan penggunaan 1 unit surya 50 WP mampu mencukupi kebutuhan penyiraman tanaman otomatis dalam waktu 4 hari. Nilai tegangan ketiga sensor termonitoring dengan baik dan setting nilai set point kelembaban pada aplikasi Blink terkirim dengan baik. Baiklah, sekian presentasi proposal skripsi saya. Kalau ada salah dalam pengucapan saya mohon maaf. Saya tutupi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.